tempat yang tak terlihat di sebuah tempat yang tak pernah dikenal oleh waktu, bukan langit dan bukan pula bumi. Terdapat satu fase awal penciptaan manusia. Tempat ini tak memiliki arah, tak memiliki suara, namun dipenuhi ketenangan yang tak pernah dirasakan di dunia. Di sanalah Rura diciptakan, sebelum jasad mengenal rasa sakit, sebelum hati mengenal luka, dan sebelum manusia mengenal dosa. Tidak ada tangisan di sana, tidak ada tawa, tidak ada kesedihan, hanya ketundukan sempurna kepada Sang Pencipta. Ruh berdiri tanpa kaki, melihat tanpa mata, dan memahami tanpa kata-kata. Semua terasa dekat, namun Maha Agung tetap tak terjangkau. Inilah tempat ketika manusia masih murni, belum tercemar dunia. Di tengah keheningan itu, satu ruh diberi kesadaran lebih. Ia tahu ia akan diturunkan ke dunia. Dunia yang belum pernah ia lihat, namun sudah terasa berat, bahkan sebelum dijalani. Ruh itu bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketidaktahuan. Dengan suara yang bukan suara, ia berbicara kepada Allah. Ya Rob, aku akan segera turun ke dunia. Aku mendengar tentang rasa sakit, tentang kesedihan, tentang kehilangan. Aku takut, bukan ketakutan pada hidup, tetapi ketakutan pada ketidaksiapan. Karena dunia bukan tempat yang ramah bagi jiwa yang lemah. Saat itu, tidak ada amarah, tidak ada penolakan. Hanya kasih sayang Allah yang meliputi segalanya. Kasih yang bahkan sebelum manusia mengenal ibu, Allah telah lebih dahulu mengasihinya. Dan dari tempat yang tak terlihat itu, takdir mulai dituliskan. Rasa takut seorang jiwa keheningan itu kembali menyelimuti segalanya. Namun kali ini, bukan keheningan yang damai. Ada getaran halus di dalam ruh itu. Bukan suara, bukan sentuhan, melainkan rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasa takut yang lahir dari ketidaktahuan akan masa depan. Ruh itu mulai memahami satu hal. Dunia bukan sekadar tempat hidup. Dunia adalah ujian. Ada sakit yang tidak terlihat. Ada tangis yang tidak terdengar. Ada luka yang harus ditahan sendirian. Dan ia sadar, ia akan merasakannya dengan tubuh yang rapuh. Dengan kesadaran itu, ruh tersebut bertanya lagi kepada Allah. Pertanyaan yang lahir dari kerendahan dan ketakutan. Ya Rob, bagaimana jika aku tidak kuat? Bagaimana jika aku jatuh? Bagaimana jika aku tersesat dan lupa kepadamu? Pertanyaan itu bukan pembangkangan. Itu adalah pengakuan bahwa manusia diciptakan lemah. Ruh itu melihat sekilas bayangan dunia, tanggisan, bali, tubuh yang terluka, manusia yang saling menyakiti, kesepian di tengah keramaian, harta yang tidak menenangkan, cinta yang kadang melukai, dan kematian yang datang tanpa oba-oba. Takut itu semakin nyata. Lalu ruh itu berkata lagi, dengan ketulusan yang tak bisa disembunyikan, Ya Allah, aku tidak meminta dunia yang mudah. Aku hanya takut jika suatu hari aku sendirian. Dan pada saat itulah Allah menjawab dengan kasih yang menenangkan seluruh ketakutan. Jawaban itu belum menyebut nama, belum menyebut peran, namun cukup membuat ruh itu tenang. Karena atau ia tidak akan diturunkan tanpa penjagaan. Dan di sanalah awal dari sebuah ikatan suci mulai dipersiapkan. Jawaban yang menggetarkan setelah ketakutan itu terucap. Ruang yang sunyi dipenuhi cahaya yang berbeda, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan, cahaya yang tidak menyakiti mata, namun langsung menenangkan jiwa. Di sanalah Allah menjawab dengan kasih yang sempurna. Allah berfirman kepada ruh itu, Wahai hambaku, aku tidak akan menurunkanmu ke dunia tanpa perlindungan. Jawaban itu sederhana, namun cukup membuat ketakutan berhenti bergetar. Karena ketika Allah berjanji,
Tak ada yang mampu membatalkannya. Lalu Allah memperlihatkan sesuatu. Bukan nama, melainkan perasaan. Perasaan hangat yang bahkan belum pernah dikenal oleh ruh itu. Perasaan yang kelak akan disebut kasih sayang. Allah berfirman, ada seorang manusia yang aku pilih khusus untukmu. Dia akan mengandungmu dengan tubuhnya. Dia akan merasakan sakit, bahkan sebelum kau melihat dunia. Namun, anehnya, dia akan mencintaimu, bahkan sebelum kau mengenalnya. Ruh itu terdiam. Ada rasa haru yang belum pernah ia rasakan. Allah melanjutkan, dia akan terbangun di malam hari saat dunia terlelap. Dia akan menangis dalam diam saat kau sakit. Dan dia akan berdoa bahkan saat kau melupakannya. Kasih yang tidak menuntut balasan. Cinta yang tidak meminta penjelasan. Dengan suara yang bergetar, ruh itu bertanya, ya Allah, siapakah dia? Dan jawaban itu pun datang. Jawaban yang mengguncang jiwa. Jawaban yang kelak akan menjadi nama paling suci di dunia. Aja berfirman, dia adalah ibumu. Saat itu, ruh itu memahami satu hal. Ia mungkin akan lemah di dunia, namun ia tidak akan sendirian. Karena Allah telah menitipkannya pada hati seorang ibu. Dan ikatan itu dimulai bahkan sebelum kelahiran. Hutang yang tak terbayar. Setelah nama itu disebutkan, ruh tersebut terdiam lama. Bukan karena bingung, melainkan karena merasakan beban yang tak terlihat. Beban yang bukan hukuman, tetapi amanah. Karena cinta sebesar itu tidak datang tanpa harga, ruh itu mulai diperlihatkan perjalanan hidupnya. Bukan secara utuh, namun cukup untuk membuatnya mengerti. Sakit melahirkan yang mempertaruhkan nyawa. Tubuh yang lelah karena terjaga setiap malam. Air mata yang jatuh diam-diam agar anaknya tak melihat. Semua itu dilakukan tanpa perjanjian. Ruh itu bertanya dengan suara gemetar, ya Allah, bagaimana aku membalas semua ini? Bagaimana caranya agar aku tidak menjadi anak yang durhaka? Pertanyaan itu lahir dari ketakutan yang baru. Bukan takut pada dunia, melainkan takut mengecewakan ibu. Allah berfirman, wahai hambaku, dengarlah baik-baik. Di dunia ini, tidak ada satupun amal yang mampu membayar pengorbanan seorang ibu. Bahkan seandainya kau berdiri beribadah seumur hidupmu, itu belum cukup. Kalimat itu jatuh seperti beban yang berat. Namun jujur, Allah melanjutkan, maka aku perintahkan kepadamu satu hal, berbaktilah padanya. Bukan hanya ketika kau mampu, bukan hanya ketika kau senang, tetapi bahkan ketika egomu ingin menang. Karena ridaku tergantung pada ridhonya. Ruh itu menangis. Tangisan yang bukan air mata, melainkan penyesalan sebelum kesalahan terjadi. Ia sadar akan ada hari di dunia ketika ia membentak, mengabaikan, atau melukai hati ibunya. Dan kesadaran itu terasa menakutkan. Allah menutup dengan peringatan lembut. Jika suatu hari ibumu terluka oleh sikapmu, jangan anggap itu sepele. Karena satu hati yang kau sakiti adalah pintu langit yang bisa tertutup. Dan sejak saat itu, ruh itu memahami ada hutang yang tidak akan pernah lunas. Pesan untuk kita yang hidup kini, ruh itu telah diturunkan ke dunia. Menjadi bayi yang menangis, menjadi anak yang belajar berjalan, menjadi manusia yang tumbuh bersama waktu. Dan kisah itu bukan lagi tentang ruh, itu tentang kita. Waktu berlalu tanpa izin. Kita tumbuh besar, belajar, sibuk, belajar, lelah, belajar, mengejar dunia. Sampai perlahan kita lupa bahwa dulu kita pernah begitu bergantung pada satu sosok, ibu. Kita mulai membalas pesan ibu dengan singkat, mulai menunda teleponnya, mulai merasa nasihatnya terlalu cerewet tanpa sadar.
kita sedang menjauh dari doa yang paling tulus dalam hidup kita. Padahal, ketika dunia menolak kita, ibu tetap menyebut nama kita dalam doanya. Ketika kita jatuh, ibu menyalahkan dirinya sendiri. Dan ketika kita bahagia, ibu cukup tersenyum, tanpa ingin dikenal siapapun. Cinta yang tidak butuh panggung, jika ibumu masih hidup. Ini bukan sekadar cerita, ini peringatan. Jangan tunggu sibukmu selesai. Jangan tunggu suksesmu utuh. Peluk dia selagi ada. Minta maaf selagi sempat. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Dan jika ibumu telah tiada, jangan merasa kehilangan segalanya. Karena doamu masih bisa mencapainya. Doa anak yang tulus adalah hadiah yang tak pernah ditolak langit. Ingatlah satu hal ini. Sebelum segalanya terlambat, ridha Allah bergantung pada ridha ibu, dan surga masih berada di bawah telapak kakinya.